Oke, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas yang pertama terkait dengan penjumlahan dan pengurangan fungsi. Kemudian selanjutnya nanti akan ada perkalian dan pembagian fungsi. Pertemuan sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan yang namanya domain asal alami ya. Jadi itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan membahas contoh soal. Kalau misalnya nanti kalian ingin mencoba sendiri contoh soalnya, mungkin videonya boleh di-pause dulu, kemudian dicoba kerjakan ya. Oke, penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jika kita punya fungsi f dan juga fungsi g yang merupakan sebuah fungsi, akan berlaku beberapa sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama, oke ini mungkin saya salah ketik ya. Yang pertama, penjumlahan fungsi. Jika ada dua fungsi yang ditambahkan, maka fungsi pertama akan ditambahkan dengan fungsi kedua. Kemudian kalau untuk pengurangan fungsi, ini salah ketik ya, nanti tolong diperbaiki. F min G X itu artinya adalah fungsi F dikurangi dengan fungsi G. Jadi konsep dari penjumlahan maupun pengurangan fungsi ini sederhananya sama seperti kita penjumlahan dan pengurangan pada operasi matematika. Kemudian pada operasi penjumlahan ya, hanya operasi penjumlahan pada fungsi itu yang berlaku beberapa sifat. Yang pertama sifat komutatif. Komutatif artinya adalah mau ditambahkan fungsi f dulu baru fungsi g, itu hasilnya akan sama saja dengan fungsi g ditambah dengan fungsi f. Sebagai contoh, 2 tambah 5 itu akan menghasilkan 7. Kemudian 5 ditambah 2 juga akan menghasilkan 7. Itu yang membuat sifat komutatif berlaku pada penjumlahan. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Ini berlaku kalau misalnya dia punya lebih dari dua fungsi. Sebagai contoh, ada fungsi f, fungsi g, dan juga fungsi h. Nah, ketiga fungsi ini mau dijumlahkan dari depan atau dari belakang, itu hasilnya akan sama. Kedua sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan. Karena kalau pada pengurangan itu dia tidak berlaku. Karena pengurangan itu berbeda ya. Kalau misalnya nih 2 kurang 5 dengan 5 kurang 2 itu kan hasilnya berbeda. Kalau 2 kurang 5 itu menghasilkan minus 3. Sedangkan 5 kurang 2 menghasilkan 3. Minus 3 dan 3 itu adalah bilangan yang berbeda. Sehingga sifat ini berlaku hanya untuk operasi penjumlahan. Kemudian di sini ada contoh 4. Ini ada 3 soal yang akan saya bahas. Yang pertama tentang penjumlahan. Oke, kalau kalian mau mencoba sebelum saya memberikan penyelesaian, silahkan dicoba. Videonya boleh di pause dulu, kemudian dicoba kerjakan ya. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan soal nomor 1, ini berarti adalah penjumlahan dari fungsi. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah gx sama dengan akar x ditambah 2. Tentukan f ditambah gx. Nah, untuk f ditambah gx itu penjabarannya adalah fx ditambah dengan gx. Tinggal kalian tuliskan saja. Fx-nya adalah x kuadrat, kemudian gx-nya adalah akar x ditambah 2. Nah, ini tidak bisa ditambahkan karena ini berbeda. Yang ini kuadrat, yang di belakangnya adalah akar. Maka untuk penjumlahan itu cukup berhenti sampai di sini kalau dia tidak bisa ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Ini berhubungan dengan pengurangan. Nah, kalau pengurangan dia agak berbeda sedikit ya. Diketahui fx sama dengan x ditambah 4 per 3 dan gx sama dengan 2 per x min 1. Tentukan f min gx. Oke, pertama-tama sama seperti
ketika kita mau membuat penjumlahan tadi, f min gx itu kalau dijabarkan itu menjadi fx min gx. Kita tuliskan x ditambah 4 per 3 dikurang 2 per x min 1. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini, yang harus kita lakukan adalah samakan penyebutnya. Bagaimana cara kita menyamakan penyebut? Kita kalikan 3 dikali dengan x min 1. Maka di sini 3 dalam kurung x min 1. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kali silang. Apa yang dikali? Ini. X ditambah 4 ya, kita kalikan dengan x min 1. Dikurang sesuai dengan tandanya 2 dikali 3 menghasilkan 6. Nah, setelah dapat ini barulah kita kalikan menggunakan kali ayun. X dikali dengan X menghasilkan X kuadrat. Kemudian X dikali dengan min 1 menghasilkan min X. 4 dikalikan dengan X menghasilkan 4X. Kemudian 4 dikali dengan min 1 menghasilkan min 4. Dan jangan lupa di belakangnya kasihkan min 6 karena memang dia sudah ada dari atasnya. Kemudian yang penyebutnya juga sama, harus dikalikan. 3 dikali X menghasilkan 3X. Kemudian 3 dikali dengan min 1 menghasilkan min 3. Kemudian ini kita cari yang satu suku yang bisa kita jumlahkan. Kita lihat di sini, X kuadratnya tidak ada kawan, berarti kita tuliskan saja langsung X kuadrat. Kemudian ini yang sama-sama X, berarti sukunya sama. Min X ditambah 4 artinya adalah punya hutang 1 dibayar 4, maka sisa uang kita tinggal 3. Maka di sini adalah 3X. Kemudian di sini min 4 min 6 punya hutang 4, ngutang lagi 6. Dia menghasilkan min 10 per 3X min 3. Kalau sudah sampai di sini, nah berarti pengerjaannya sudah selesai. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan, jikalau ada pertanyaan mungkin boleh langsung ditanyakan di WA atau di komentar di YouTube juga silakan. Nah, kalau misalnya untuk yang nomor 3 mau kalian coba sendiri dulu boleh sekali ya. Saya tidak melarang kalau kalian mau mencoba terlebih dahulu. Oke. Ini saya naikkan, ini pembahasan untuk nomor 3-nya ya. Oke, harusnya kelihatan ya. Oke, kita mulai dari yang penjumlahan dulu ya. Mirip-mirip seperti yang pengurangan di nomor 2 tadi, tapi ini bentuknya adalah penjumlahan. Kita baca dulu soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x min 1 dan gx sama dengan x plus 3 per x. Tentukan yang pertama, yang A, f ditambah gx, dan yang B adalah f min gx. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Yang f ditambah gx. Sama seperti soal nomor 1, kita jabarkan dulu menjadi fx ditambah dengan gx. Nah, kita tuliskan fx-nya tadi adalah 2x tambah dikurang 1 ditambah x tambah 3 per x ya. Kemudian sama dengan 2x min 1 per 1. Kenapa per 1? Ya, karena pasangannya kan adalah pecahan. Yang 2x min 1 kan bukan pecahan. Nah, jika tidak ada per, artinya dia boleh kita tulis menjadi per 1. Maka di sini saya tulis 2x min 1 per 1 ditambah x tambah 3 per x. Kemudian sama seperti soal nomor 2, menyamakan penyebut ini dikalikan. Penyebutnya dikali, 1 dikali x menghasilkan x. Kemudian tinggal dikali silang. Oke. 2x min 1 dikali dengan x ditambah
X tambah 3 dikali 1. Nah, kemudian ini dikalikan, hanya kalikan depan saja ya. 2X dikali dengan X menghasilkan 2X kuadrat. Kemudian min 1 dikali X menghasilkan min X. Jangan lupa masih ada plus 3 plus X ditambah 3. Kemudian 2X kuadrat, ini tidak ada kawannya untuk yang satu suku, maka langsung kita tuliskan. Kemudian min X tambah X, punya hutang 1 dibayar 1, berarti sisanya adalah habis ya, berarti kan hutangnya lunas, maka tidak saya tulis. Plus 3 nya masih sisa, maka di sini menjadi 2X kuadrat ditambah 3 per X. Itu ya untuk yang 3A. Kemudian kalau 3B itu dia adalah pengurangan. Oke. Nah, soalnya masih sama. Fx-nya 2x min 1 dan gx-nya adalah x tambah 3 per x. Yang membedakan adalah tandanya, yaitu operasinya adalah pengurangan. Langkahnya sama-sama kita buat dulu 2x min 1-nya jadi per 1. Kita ulangi langkah seperti yang di soal 3A. Itu 1 dikali X menghasilkan X. Kemudian ini kali silang, 2X min 1 kita kalikan dengan X. Kemudian karena ini dia min, harus kita kasih tanda kurung. Min dalam kurung X tambah 3. Kalau di soal sebelumnya kita langsung tulis saja, tapi kalau ini kita buat dia dalam kurung. Oke, kita kalikan sama seperti soal 3A tadi. 2X dikali X menghasilkan 2X kuadrat. Min 1 kali X menghasilkan min X. Kemudian min dikali X yang plus ini makanya menghasilkan min X. Kemudian min dikalikan dengan plus 3 menghasilkan min 3. Nah, kemudian 2X kuadrat kita tuliskan karena dia tidak punya kawan. Kemudian yang satu suku nih, yang sama-sama X, punya hutang 1, kemudian kita hutang lagi 1, itu menghasilkan min 2X. Dan sisanya adalah min 3 per X. Bisa lihat perbedaan jawaban antara penjumlahan dan juga pengurangan. Walaupun fungsi F dan G-nya sama, tapi kalau dia beda operasi, maka hasilnya pasti akan berbeda. Oke, terima kasih. Sekian untuk yang bagian penjumlahan dan pengurangan fungsi. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan perkalian dan pembagian fungsi.